Maka dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu dikatakan, supaya kamu punya anak yang soleh, hendaklah kamu memulai dengan mencintai orang-orang soleh. Kalau kamu ingin anak yang alim, mulailah dengan kamu mencintai orang-orang alim. Kalaupun kamu itu orang alim, kamu sendiri itu orang alim, tapi kalau nggak cinta sama orang alim, nanti anaknya itu akan sulit jadi orang alim. Ini perkara yang penting. Maka para ulama-ulama di Jawa ini, kalau mau doa itu baca Fatihah dulu. Ila hadrati Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Ila hadrati fulan, ila hadrati fulan, ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, Abdul Hasan Al-Syadili, Ahmad Al-Badawi. Membaca Fatihah untuk orang-orang soleh, untuk para nabi, untuk para wali, maksudnya sebagai tanda kecintaan kita kepada mereka. Kita kirim hadiah mereka. Dan mengirim hadiah bacaan Quran ini adalah masyru', disunnahkan, dalilnya banyak, lebih daripada 70 dalil yang menjelaskan bahwa ngirim amalan, ngirim Fatihah, ngirim Al-Quran kepada orang-orang yang sudah mati maupun orang yang masih hidup. Maupun orang yang masih hidup itu boleh. Sebagai rasa cinta kita kepada mereka. Setelah itu baru doa. Nah begitu. Jadi ini ada maksudnya dan ini ada dalilnya semuanya. Jadi sudah mulaikan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini biasakanlah habis sholat baca Fatihah untuk para wali-wali Allah, untuk para nabi, untuk para rasul. Kemudian mulaikan doa, ya Allah, jadikanlah anakku mengikuti jejak mereka. Cucu-cucuku mengikuti jejak mereka, diriku mengikuti jejak mereka. Maka sunnah mulaikan Allah Ta'ala, Allah tidak akan sia-siakan. Kecintaan ini penting mulaikan. Kecintaan ini penting. Karena orang itu kalau nggak ada kecintaan, bagaimana dia akan bisa ikut? Bagaimana dia akan bisa doa? Ini pertama kali, jadi doanya Nabi Ibrahim didasari kecintaan. Kemudian yang kedua, doanya Nabi Zakaria. Doanya Nabi Zakaria ini lain lagi ini. Ada pelajaran yang penting lagi. Beliau doa minta anak yang soleh. Masalahnya apa masalahnya? Masalahnya ini semulaikan beliau khawatir mengenai keadaan umat. Beliau mencalonkan anaknya ini untuk meneruskan perjuangan. Inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Jadi Nabi Zakaria itu sedih, risau, kalau saya mati yang ngurus umat ini nanti siapa? Yang meneruskan perjuanganku ini siapa? Maka dengan dasar kerisauan, keprihatinan mengenai keadaan umat, beliau doa. Jadi doa itu kalau alasannya itu untuk umat, ini juga kekuatannya tinggi di sisi Allah. Jadi kalau kita ini doa itu ada muqaddimahnya ya. Kepada Allah tuh kalau kita ini mau doa ada muqaddimahnya. Ya Allah, ini masjid saya imamnya peletot-peletot, ya Allah, mbok ya saya dikasih anak yang hafid Quran, yang lesannya itu lurus begitu, sehingga jadi imam-imam masjid. Ya Allah, mahalah saya ini ya Allah mendrap-mendrip ya Allah. Berilah anak-anak yang soleh untuk saya sehingga nanti menghidupkan masjid-masjid saya ini. Ya Allah, kampung saya ini ya Allah, kampung abangan ya Allah. Abang betul, bukan hanya abangan. Ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang soleh, yang jadi dai, yang kokoh hatinya, kokoh imannya, kokoh ilmunya untuk menghidupkan agama di kampung-kampung saya ini. Ya Allah, lihatlah keadaan umat Islam. Ya Allah,
tambah hari tambah sedikit orang yang belajar agama ya Allah. Pilihlah anak saya ya Allah untuk belajar agama sehingga menjadi orang-orang alim, orang soleh, pejuang, dai. Jadi kalau kita ini doa dengan alasan umat ini, Masya Allah, ini lebih makbul malaikat. Seperti orang minta sumbangan, kalau atas nama diri sendiri itu dikasih sedikit, bahkan kadang-kadang dimarahi orang. Tapi kalau atas nama masjid, walaupun diambil sendiri, ya banyak orang percaya. Ya. Jadi malaikat Allah kalau atas nama umat, ini banyak orang tuh mau bantu. Ini atas nama diri sendiri, ya, sedikit yang bantu. Ya. Nah, begitu juga kalau kita ini doa kepada Allah atas nama umat, Masya Allah, ini nilainya lebih tinggi, malaikat. Nilainya lebih tinggi. Jadi malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, ini doa-doa para nabi ini ada pelajaran tinggi buat kita semua, malaikat. Nah, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh kepada kita keluarga yang istimewa lagi setelah keluarga Ibrahim, keluarga Nabi Zakaria. Allah ceritakan keluarga istimewa lagi. Ini bukan nabi, ini bukan rasul, tapi orang biasa, bukan nabi, bukan rasul. Tapi Allah telah memberikan keistimewaan yang luar biasa pada keluarga ini, yaitu keluarganya Imran radhiyallahu taala. Mungkin kalau kita dikasih cerita mengenai keluarga Ibrahim alaihissalam, wah ini nabi. Ini keluarga Nabi Zakaria alaihissalam, ini nabi, ini Masya Allah. Sekarang Allah kasih cerita juga keluarga bukan nabi, bukan rasul. Tapi Allah istimewakan, Allah muliakan, yaitu keluarganya Imran radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini malaikat Allah Ta'ala yang aneh, ini keluarga Imran ini malah Imronnya itu sendiri itu loh nggak diceritakan. Nah, hanya namanya saja keluarga Imran, Ali Imran, gitu. Tapi yang diceritakan tuh loh malah istrinya yang diceritakan itu. Saya lihat juga ada itu orang itu yang keluarga itu laki-laki itu nama saja, ya. Tapi yang aktif itu perempuannya itu juga ada. Ya. Ini termasuk ya keluarga Imran itu. Ya. Jadi laki-laki itu cuman pokoknya jadi jago tok, ya kan. Sedangkan yang fikir itu istrinya itu juga ada. Nah, malaikat Allah Subhanahu Wa Taala, maka istrinya Imran radhiyallahu taala itu diceritakan dalam Quran. Ini bukan termasuk Imran, mana bukan. Karena Imran ini ceritanya itu juga orang hebat. Ini Imam Masjidil Aqsa, ya kan. Tapi yang diceritakan dalam Al-Quran itu istrinya, menunjukkan derajatnya itu mang si dhuwur sing wedok ya. Ini karena ada santri putri saya ginikan ini biar agak seneng gitu sedikit. Jangan santri putri, masa putri dibelakangkan terus. Nah, mulaikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini keluarga Imran radhiyallahu taala anhu yang diceritakan istrinya. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. Ketika istrinya Imran itu hamil, maka beliau ini berdoa, ya Allah, aku bernazar bahwa anak yang di dalam perutku ini muharrar, hanya untuk khidmat agama saja. Nah, maksudnya muharrar itu begitu. Tidak saya ingin dia jadi petani atau pedagang, jadi camat atau menggantikan SBY, tidak. Muharrar, pokoknya nggak ada urusan dunia, saya hanya ingin anak saya khidmat agama saja. Ini cita-cita yang mulia Allah ceritakan dalam Quran, anak untuk khidmat agama. Kalau sekarang orang punya pikiran bagaimana anak saya ini all round, semua bisa, wanita karir, bisa dari direktris, pokoknya opo iso, termasuk gunjing orang juga pandai, Masya Allah. Nah, ini istrinya Imran itu sudah tidak begitu itu, semula kan ingin
anaknya ini hanya untuk khidmat agama saja. Masya Allah, ini mulianya cita-cita seorang wanita, hanya anaknya untuk agama. Kalau anak kita untuk agama, apa dia akan mati kelaparan mereka? Tidak. Allah sudah contohkan ini nanti. Orang yang cita-citanya anaknya untuk agama nggak akan mati kelaparan. Jangan kita berpikiran yang buruk. Wah, anak saya nanti kalau hanya untuk agama saja, makan dari mana? Makan dari khazanah Allah SWT. Burung aja dikasih makan, cacing aja dikasih makan oleh Allah SWT. Ikan-ikan di lautan dikasih makan oleh Allah SWT. Orang-orang kafir yang menentang Allah dikasih makan oleh Allah SWT. Orang yang khidmat agama Allah nggak dikasih makan. Masya Allah. Ini betul-betul pikiran buruk, ini pikirannya setan oleh kan. Pikirannya setan ini. Zalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khawfuni. Ini setan menakut-nakuti saja. Jangan kamu takut sama dia, takutlah sama Allah. Setan tuh nggak punya apa-apa, kerjanya nakut-nakuti tok. Setan nggak punya bedil, ya nggak punya bom, ya nggak punya. Jabatannya satu tok, setan itu tok. Ya. Nggak jadi Pak Lurah ya enggak, Pak Camat ya enggak. Tapi karena dia ini rajin nakut-nakuti orang, akhirnya orang pada takut semua. Wah, ada setan loh ini. Nah, takut semua. Karena dia kerjanya nakut-nakuti orang. Maka orang yang bodoh saja yang takut sama setan mereka. Setan itu nggak punya apa-apa. Nah, malaikat Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Jadi istrinya Imran itu berdoa ketika waktu hamil, saya bernazar anak saya hanya untuk agama saja. Dan ini juga menunjukkan, kata para ulama, wanita hamil itu doa-doanya makbul. Masya Allah. Wanita hamil itu dalam satu hadis seperti orang yang keluar di jalan Allah, ya kan? Seperti orang yang keluar di jalan Allah, wanita hamil itu. Jadi kalau bapak-bapak ini sudah keluar 4 bulan, berarti masih kalah dengan ibunya. Karena ibunya kalau sekali melahirkan itu berarti 9 bulan. Jadi istri-istri bapak ini sudah keluar fisabilillah 9 bulan semua, ya kan? Bapaknya baru 4 bulan. Lah karpun 4 bulan mau ngatur yang karpun setahun ya nggak bisa, ya kan? Bagaimana semalekan? Wah, ini malu saya kalau begitu. Mau keluar setahun kalau begitu sama-sama ini anak saya ini. Tahun ini mau keluar setahun bareng-bareng aja sama anaknya, bagus. Seperti Nabi Ibrahim bangun Ka'bah bareng-bareng bersama anaknya. Wah, ini kurang keluar fisabilillah ayah dengan anaknya, asik banget ini malaikat. Masya Allah, enak betul. Karena doa itu semulaikan, kalau doa itu sudah bareng-bareng, laki-lakinya, anaknya, ya Masya Allah, istrinya, ini kok doa